Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitator Ibu Nur Afia Rasak dan pengajar praktik Bapak Hamka. Kali ini saya akan mengulas koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1A8 Kesimpulan dan Refleksi. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau telah banyak memberikan sumbangsi terhadap pendidikan di Indonesia, mulai sejak masa kolonial hingga sampai saat ini. Dasar pemikiran atau filosofis beliau memberikan gambaran nyata kemana arah pendidikan ini dapat dijalankan. Tentu hal ini berada di pundak pendidik yang seyogianya mampu memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dengan memahami kodrat alam dan kodrat zaman murid. Perkembangan era globalisasi sangat berdampak pada murid. Olehnya itu, pemikiran beliau sangat tepat kita terapkan demi menciptakan manusia cerdas, berbudi pekerti luhur, serta beradab, agar murid dapat tumbuh kembang menjadi manusia merdeka, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari materi pada modul 1.1, saya beranggapan bahwa mendidik dan mengajar sama saja. Ketika saya mengajar di kelas, menyampaikan materi pembelajaran, menuntaskan tuntunan kurikulum, serta menyelesaikan kompetensi yang ada. Setelah saya menyelesaikan hal tersebut, saya menganggap bahwa telah menunaikan tugas dan kewajiban sebagai pendidik tanpa memahami kebutuhan belajar murid atau kodratnya. Setelah saya menyampaikan materi, saya memberi tugas seragam yang harus diselesaikan oleh murid, seperti menjawab pertanyaan dalam bentuk tertulis saja tanpa memperhatikan bakat, minat, serta potensi masing-masing. Saya hanya menuntut agar mereka dapat belajar, menuntaskan kompetensi, dan menjawab asesmen yang diberikan, serta dapat mencapai atau melampaui KKM yang telah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan pembelajaran selama ini saya lakukan hanya di kelas saja, jarang membawa murid keluar untuk belajar. Kegiatan pembelajaran saya berikan dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi saja. Saya lebih banyak menggunakan waktu pembelajaran dengan ceramah karena beranggapan bahwa murid tidak akan memahami materi tanpa saya jelaskan, sehingga kadangkala waktu tidak cukup untuk digunakan menyelesaikan tugas, baik secara individu maupun kelompok. Saya meminta mereka untuk melanjutkan atau mengerjakannya di rumahnya setelah pulang. Awalnya saya percaya bahwa saya adalah sumber belajar utama murid. Saya banyak memberikan penjelasan materi, sehingga waktu untuk melakukan kegiatan praktek secara langsung terkait segala permasalahan yang ada di sekitar murid menjadi terabaikan. Saya lebih banyak mendominasi kegiatan pembelajaran karena berasumsi bahwa dengan ceramah saya dapat membuat murid memahami kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kurang memberikan keluasaan pada murid untuk menyampaikan ide atau gagasannya, baik secara individu maupun diskusi kelompok.
Selain mendominasi kegiatan pembelajaran, saya juga sering memberikan sanksi kepada murid apabila tidak menyelesaikan tugas atau pekerjaannya sesuai waktu yang ditentukan, karena beranggapan dengan memberikan hukuman dapat memberikan efek jera pada murid, karena setiap kesalahan yang diperbuat harus menanggung konsekuensinya, agar mereka tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Misalnya, tidak mengerjakan PR, maka tugasnya ditambahin lagi sehingga jadinya numpuk. Tugas hanya dikerjakan dalam bentuk tertulis saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya tidak berfokus lagi hanya pada aspek kognitif saja. Saya mulai memberikan pendidikan dan pengajaran yang menyeluruh, baik dari aspek sikap dan perilaku kognitif maupun dari aspek keterampilan, dengan memperhatikan bakat, minat, serta potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun murid untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku, teman kelasnya, majalah atau koran, lingkungan sekitar, internet, dan sebagainya. Memberikan ruang dan waktu bagi murid untuk saling berkolaborasi dan diskusi terkait materi pembelajarannya. Menggunakan beragam metode dan model pembelajaran seperti berpasangan, kelompok, atau menyeluruh. Kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan materi belajar di kelas, di lingkungan sekolah atau masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di sekitar. Kegiatan pembelajaran dibuat dengan nyaman dan menyenangkan murid. Kegiatan memberi hukuman saya hindari atau tidak lakukan lagi. Kita harus menjadi pamun yang menuntun murid ke arah yang positif, memperbaiki lakunya agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Menuntun murid dengan memberikan stimulus yang baik agar dapat memaksimalkan tumbuh kembang bakat, minat, serta potensi yang dimiliki anak atau murid. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang harus saya terapkan yaitu mengubah mindset saya bahwa anak lahir bukanlah kertas kosong, melainkan sudah memiliki potensi masing-masing meskipun masih samar-samar. Mengenali dan memahami potensi yang ada pada murid dan membantu menebalkannya, memberikan pengajaran dan pendidikan yang dapat menggali potensi murid seoptimal mungkin, menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan murid dengan mengkolaborasikan permainan dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, bermain sambil belajar. Kegiatan pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam kelas, melainkan di luar atau di lingkungan sesuai kebutuhan pembelajaran. Mengupayakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memberikan ruang, waktu, dan fasilitas agar murid mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menjadi fasilitator pembelajaran yang menuntun murid mencapai tujuan pembelajaran, memberikan penguatan pembelajaran agar murid tidak mengalami miskonsepsi atau salah pemahaman materi, mengasah keterampilan abad 21 murid yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, menjadi motivator dan teladan yang baik bagi murid.
Harapan saya semoga dapat memaknai semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulado. Dari depan dapat menjadi teladan yang baik bagi murid. Kemudian Ing Madya Mangkasa di tengah menjadi teman pemberi semangat. Kemudian Tutpuri Handayani semoga dari belakang dapat memberikan dorongan dan motivasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.